Dan apabila teman-teman yang tidak mempunyai KIP kuliah, maka teman-teman masih bisa mendaftar. Untuk buktinya yaitu teman-teman bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari pihak desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan update terbaru untuk program KIP kuliah tahun 2022 yang telah dirilis secara resmi tanggal 2 Februari tahun 2022. Untuk teman-teman yang tentunya menunggu-nunggu informasi tentang KIP kuliah dan tentunya akan mendaftar, tentunya sudah ada untuk panduan berkaitan dengan KIP kuliah 2022. Ada pergantian nama untuk program KIP kuliah sendiri. Jika di tahun sebelumnya itu namanya KIP kuliah, untuk tahun 2022 KIP kuliah berganti nama menjadi KIP kuliah Merdeka. Apa saja sih perbedaannya? Oke, kita langsung saja untuk membahasnya secara seksama ya. Jadi untuk KIP kuliah itu awalnya berasal dari bidik misi, kemudian di tahun 2020 menjadi KIP kuliah, dan di tahun 2021 dan tepatnya 2022 berganti nama menjadi KIP kuliah Merdeka. Kemudian untuk apa saja sih kira-kira perbedaannya? Apakah ada perbedaan untuk tahun 2021 kemarin? Kita langsung simak di sini untuk prioritas penerima KIP kuliah Merdeka. Ada 4 prioritasnya. Yang pertama adalah mahasiswa pemegang kartu KIP, kemudian mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, kemudian mahasiswa dengan keterbatasan akses ataupun di daerah 3T, dan juga mahasiswa pada kondisi khusus karena bencana atau lainnya. Nah, jadi teman-teman ketika punya KIP kuliah tentu saja boleh mendaftar KIP kuliah Merdeka. Dan apabila teman-teman yang tidak mempunyai KIP kuliah, maka teman-teman masih bisa mendaftar dengan catatan yaitu mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, yaitu meliputi peserta PKH, pemegang KKS, DTKS, panti sosial atau panti asuhan, dan bukti kemiskinan yang valid. Diantaranya untuk buktinya yaitu teman-teman bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari pihak desa. Kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan penerima KIP kuliah Merdeka. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun pelajaran atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman ketika lulus 2 tahun sebelum tahun 2022 itu teman-teman masih bisa mendaftarkan KIP kuliah. Kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk, baik itu perguruan tinggi, PTN ataupun PTS yang telah terakreditasi. Kemudian memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, kemudian yang berikutnya yang di sini untuk disoroti kurang lebih sama ya untuk ketentuan ataupun prioritas dari tahun kemarin. Nah, kemudian di sini ada tahapan pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 di perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada mendaftar, kemudian di pendaftarannya kalau sekarang itu sudah ada KIP kuliah mobile. Jadi teman-teman bisa mendaftar melalui Android ataupun smartphone teman-teman masing-masing yang bisa diunduh di Play Store. Kemudian tentunya nanti yang dibutuhkan ada NIK, NISN, dan NPSN, kemudian validasi. Kemudian yang selanjutnya ada kode akses. Yang kelima ada finalisasi tentang KIP kuliah. Kemudian tentunya finalisasi juga untuk proses seleksi di perguruan tinggi. Baru setelah itu teman-teman menunggu pengumuman dan juga verifikasi dari perguruan tinggi. Jadi alurnya teman-teman menyelesaikan dulu pendaftaran di KIP kuliah, baru setelah itu menyelesaikan pendaftaran di misalkan SNPTN, SNMPN, dan lain sebagainya. Kemudian nanti saya juga akan membuka untuk jadwal
seleksi di masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, di sini ada websitenya, kita klik untuk melanjutkan informasi yang berikutnya. Nah, ini sudah ada segera KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Di sini juga sudah ada jadwalnya, jadwal Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk jadwal terupdate tahun 2022. Pendaftaran akun siswa KIP Kuliah dibuka tanggal 2 Februari 2022. Untuk SNMPN itu dimulai tanggal 7 Februari, berakhir ditutup tanggal 17 Maret 2022. Untuk SNMPTN mulai tanggal 13 Februari, ditutup tanggal 27 Februari 2022. Untuk UTBK SBMPTN tanggal 22 Maret, ditutup tanggal 14 April 2022. Untuk SBMPN tanggal 5 April, ditutup tanggal 29 Juni 2022. Seleksi Mandiri PTN 1 Juni 2022, ditutup 7 Oktober 2022, dan seleksi Mandiri PTS dimulai 8 Juni 2022 sampai ditutup tanggal 31 Oktober 2022. Kurang lebih seperti itu untuk jadwalnya teman-teman, silakan diingat-ingat. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mencari di sini kira-kira perguruan tinggi negerinya atau perguruan tinggi swasta yang akan daftar oleh teman-teman, apakah masuk ke dalam daftar perguruan tinggi yang mendapatkan kuota KIP kuliah ataupun tidak. Silakan teman-teman bisa cari di sini, langsung cari, mungkin ketik untuk perguruan tinggi yang akan didaftar oleh teman-teman. Kita kembali di panduannya. Nanti saya akan share panduan ini di deskripsi, silakan teman-teman untuk bisa memahami dan juga tentunya untuk bisa menjadikan panduan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Nah, di sini sudah lengkap pendaftaran siswa mandiri di SIM KIP Kuliah, mulai dari biodata, kemudian detail, prestasi, kemudian ada untuk pengisian SNPTN, UTBK, SNPN, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memilih di sini. Nah, kemudian ada sampai formulir pendaftaran KIP kuliah sampai selesai, ada detail ekonomi, foto rumah, dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada panduannya di sini. Untuk lebih jelasnya mungkin next time saya akan buatkan untuk panduan pendaftaran untuk KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Mungkin itu saja teman-teman untuk informasi terupdate mengenai KIP Kuliah atau KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Silakan teman-teman bisa untuk unduh panduannya atau kunjungi di website kipkuliahkemendikbud.co.id. Jangan sampai terlewat untuk tanggal pendaftarannya, disesuaikan dengan jalur ataupun dengan gelombang yang teman-teman pilih. Mungkin itu saja teman-teman untuk informasinya. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.